Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norma Sheila Alamanda dengan nomor NIM 20082203140. Saya dari kelompok praktik ibadah haji 70 dan ingin menjelaskan materi tentang ibadah haji. Yang pertama itu pengertian haji. Haji adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam, yakni pada rukun yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang mampu dan telah memenuhi syarat. Orang yang melakukan ibadah haji wajib memenuhi ketentuan-ketentuannya. Ketentuan haji selain dari pengertian haji yang saya jelaskan tadi, juga ada syarat haji, rukun haji, wajib haji, larangan haji, dan lain sebagainya. Kedua, ada syarat-syarat haji yang dimaksud mampu sebagai salah satu syarat haji, yaitu yang pertama sehat. Orang sakit atau lemah fisiknya dapat diwakilkan kepada orang lain jika ia mampu membiayainya. Dan yang kedua itu ada kendaraan yang dapat mengantar pulang dan pergi ke Mekah bagi orang yang di luar Mekah. Dan yang ketiga itu aman dalam perjalanan, artinya jiwa dan hartanya terjamin keselamatannya. Dan yang keempat, memiliki bekal yang cukup. Artinya, harta yang dimiliki cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup selama mengerjakan haji, termasuk juga cukup untuk menjamin kebutuhan keluarga yang ditinggalkan. Dan yang kelima itu, bagi perempuan, harus dengan suaminya atau disertai mahram atau dengan perempuan lain yang ada mahramnya. Dan syarat-syarat haji yang harus dipenuhi yaitu yang pertama beragama Islam, yang kedua berakal sehat, dan ketiga balik atau dewasa, keempat merdeka yaitu bukan budak, dan yang terakhir itu puasa atau mampu untuk melakukannya. Dan yang ketiga ada rukun-rukun haji. Rukun haji adalah perbuatan yang wajib dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Meninggalkan salah satu rukun haji akan gugur atau tidak sah ibadah haji tersebut. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram. Pakaian berwarna putih bersih dan tidak berjahit. Pakaian tidak berjahit hanya berlaku bagi laki-laki. Dan yang kedua ada wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah pada waktu zuhur, dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah pada bulan haji. Yang ketiga itu tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf, berputar kebalikan arah jarum jam. Orang yang tawaf harus menutup aurat serta suci dari hadas dan najis. Untuk macam-macam tawaf, yang pertama ada tawaf kudum, dilakukan ketika baru sampai di Mekah. Dan yang kedua tawaf ifadah atau tawaf ifadah, dilakukan karena melaksanakan rukun haji. Ketiga, tawaf nazar, dilakukan karena nazar. Yang keempat, tawaf sunnah, dilakukan tidak karena sebab-sebab tertentu atau mencari keutamaan dalam ibadah. Dan yang terakhir ada tawaf wada, dilakukan karena hendak meninggalkan Mekah. Yang keempat itu sya'i. Sya'i adalah berlari-lari kecil di antara Bukit Safa dan Marwah. Ketentuan sa'i harus dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan dikerjakan setelah tawaf. Yang kelima yaitu menggunting atau mencukur rambut. Waktu mencukur rambut setelah melempar jumroh qobah pada hari nazar, apabila mempunyai kurban, mencukupi dilakukan telah menyembelih hewan kurban. Mencukur rambut sekarang kurangnya 3 helai rambut. Memandikan jenazah. Yang pertama itu syarat jenazah dimandikan adalah beragama Islam, didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Hal ini terjadi pada jenazah yang biasanya mengalami kecelakaan. Jika ada lukanya, bersihkan terlebih dahulu jika memungkinkan. Dan bukan karena mati syahid, mati dalam peperangan membela agama Islam. Dan yang kedua, syarat orang yang memandikan jenazah adalah muslim, berakal dan balik, berniat memandikan jenazah, kepribadian yang jujur dan soleh, terpercaya, amanah, dan mengetahui hukum memandikan mayat, serta dapat menjaga aib jenazah. Jenis kelamin sama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Dan yang ketiga, itu hal-hal yang perlu dipersiapkan antara lain tempat mandi, air bersih,
bidara, sabun mandi, sarung tangan, sedikit kapas, air, kapur barus. Yang keempat, tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, jenazah dibaringkan di balai atau tempat lain yang memiliki standar, hindari terkena hujan, sinar matahari. Dan yang terakhir, itu larangan haji. Yang pertama, larangan untuk laki-laki, yaitu dilarang memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, dan memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Dan yang kedua itu larangan untuk perempuan, yaitu dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Dan yang ketiga itu larangan untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama memakai wangi-wangian, kecuali yang dipakai sebelum niat. Yang kedua memotong rambut atau bulu badan yang lainnya. Yang ketiga memotong kuku. Yang keempat mengadakan akad nikah. Yang kelima memburu dan membunuh binatang yang ada di tanah suci. Dan yang terakhir bersetubuh dan pendahuluannya. Sekian materi yang saya sampaikan tentang ibadah haji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.